Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Musinin. Saya di sini sebagai asisten labor praktikum kimia organik. Saya memegang praktikum yang dengan judul ECC atau bisa dibilang ekstraksi cair-cair. Untuk memasuki labor, sebaiknya kita harus mempersiapkan diri. Pertama yaitu jas labor kita harus pakai, kemudian sarung tangan karena bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang berbahaya karena di kimia organik, dan juga masker untuk melindungi pernapasan dan mulut kita. Baiklah, sebelum melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum ekstraksi cair-cair. Untuk alat-alatnya, ini alat corong pemisah, kemudian ini cawan Petri, cawan penguap, ini gelas beker, kertas saring, ini adalah elemer, kemudian corong, batang pengaduk, kemudian pH universal, ini pipet tetes, kemudian ada alat penimbang analitik, kemudian desikator, dan statif dan rem. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah asam benzoat, kristal NaOH, naftalen, aquades, HCl pekat, dan heksan, yaitu larutan nonpolar sebagai pengganti dari toluen. Untuk prosedur pertama yaitu persiapan bahan, kemudian yang kedua adalah ekstraksi atau pemisahan benzoat. Kemudian ini 4 gram asam benzoat ditambahkan naftalen 4 gram ke dalam naftalen dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi asam benzoat. Kemudian dilarutkan sedikit menggunakan heksan. Menggunakan spatula. Ketika sudah larut, kita masukkan ke labu takar. Kemudian ditambahkan heksan hingga tanda batas. Setelah tanda batas, dilakukan pengocokan supaya larutan yang ada di dalamnya homogen. Selanjutnya kita buat larutan NaOH 10%. Caranya dengan menimbang 5 gram NaOH, kemudian kita larutkan menggunakan aquades secukupnya. Dilarutkan hingga larut. Ketika NaOH sudah larut sempurna, kita pindahkan ke labu takar. Kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas. Setelah itu dikocok supaya larutan di dalamnya homogen. Kita membuat larutan HCl 10% sebanyak 50 ml dari HCl pekat. Baiklah, untuk menentukan berapa mili HCl pekat yang akan digunakan untuk membuat 10% HCl dengan sebanyak 50 mili, kita bisa tentukan, yaitu bisa kita ketahui bahwa HCl pekat itu diproduksi sebesar 38% konsentrasinya. Kemudian kita bisa menggunakan rumus ini, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya itu 10%, yaitu zat yang larutan yang bakal kita buat, yaitu sebanyak 50 mili.
sama dengan 38% itu dari hasil pekat konsentrasinya dikalikan dengan V2. Nah, bisa kita dapatkan V2 sebanyak 13,2 mili. Jadi, 13,2 mili ini digunakan untuk membuat 10% HCl. Cara membuat larutannya atau cara mengencerkan dari 38% atau asam HCl pekat menjadi HCl 10% yaitu kita gunakan labu takar. Ini larutannya sebanyak tadi yang sudah dicari, sudah dihitung, dimasukkan ke labu takar. Kita melakukan ini harus di lemari asam karena HCl merupakan asam pekat, sangat berbahaya di udara kalau misalnya penerbangan. Kemudian ditambah aquades sebanyak tanda batas. Dan ketika sudah tanda batas dilakukan dikocok agar homogen. Okay. Masukkan ke dalam corong pemisah 25 ml larutan benzoat, naftalen, dan heksan. Kemudian tambahkan 15 ml larutan NaOH 10% ke dalam labu pemisah, corong pemisah ya. Kemudian dilakukan pengadukan supaya merata. Setelah diaduk sempurna, dibiarkan selama kira-kira 10 menit hingga terlihat terdapat 2 lapisan. Ketika kira-kira sudah 10 menit, bisa kita lihat ternyata ada sebenarnya itu hanya 2 lapisan, tapi di sini terlihat 3 lapisan dikarenakan di tengah ini merupakan akibat dari melarutkan naftalen, benzoat, dan heksan itu tidak merata sehingga terjadi ada gumpalan di tengahnya. Nah, kemudian kita bisa deteksi mana fasa air dan mana fasa organik dengan cara mengambil beberapa sampel di atas menggunakan pipet tetes, kemudian kita masukkan ke dalam air yang ada di tabung reaksi. Kalau misalnya tercampur sempurna berarti itu merupakan air bagian atas, tapi kalau misalnya terpisah berarti itu fasa organik. Kemudian kita pisahkan menggunakan LMR, kita tampung di bawahnya. Ketika sudah dideteksi mana bagian fasa organik dan mana fasa air, kemudian kita pisahkan. Pemisahan pertama dimasukkan kepada LMR 1, kemudian dilakukan pencucian kembali menggunakan NaOH 10% sebanyak 15 ml, kemudian dilakukan pengadukan dan ditunggu hingga 10 menit kira-kira sampai terbentuk 2 lapisan. Kemudian pisahkan antara lapisan atas dengan lapisan bawah di LMR 2. Dan tambahkan larutan HCl 10% ke dalam LMR 1 dan LMR 2 hingga pH pada LMR yang masing-masing itu di bawah dari 2 atau mendekati 2. Dan kemudian dibiarkan selama 15 menit. Ketika sudah 15 menit kira-kira, nah kita bisa lihat bahwa di dalam terdapat endapan seperti kristal. Nah, untuk yang LMR 1 itu lebih banyak dan LMR 2 itu lebih sedikit dibanding LMR 1. Nah, setelah ini kita saring menggunakan kertas saring dan dilakukan pengeringan menggunakan oven. Dan setelah itu, sebelum disaring, kertas saringnya kita timbang supaya bisa diketahui berapa berat dari endapan yang ada di LMR tersebut. Jika sudah diketahui berapa berat dari endapan yang ada di LMR, kita bisa tentukan berapa nilai yield yang ada pada hasil ekstraksi pada ekstraksi cair.
Demikianlah video praktikum ekstraksi cair. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.